Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiana Herianti dari kelas 6B Praktikum ETAX. Di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara memindahkan data dari laporan keuangan ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Nah, ini ada contoh kasus dari CV Nuansa Bening, dan di sini bisa kita lihat data dari wajib pajak, direktur, komisaris, dan juga pemegang saham. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPT PPh Badannya. Di sini kita harus memasukkan NPWP dari wajib pajaknya. Yang kita masukkan di sini sesuai dengan contoh kasus, yaitu CV Nuansa Bening. Lalu jika sudah dimasukkan NPWP-nya, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan mengisi profil wajib pajak di halaman pertama. Untuk nama wajib pajaknya CV Nuansa Bening. Kemudian untuk alamatnya di sini Jalan Ahmad Yani nomor 96 Serang. Lalu untuk kelurahan, kecamatan, dan kota kita isikan dengan Serang. Nah, kemudian untuk kode pos itu tiap daerah berbeda-beda tergantung dari daerahnya. Nah, untuk daerah ini kode posnya 42114. Lalu untuk nomor telepon kita isikan dengan nomor telepon perusahaan wajib pajak. Lalu untuk nomor fax itu kita isikan jika ada, namun jika tidak ada kita lewati saja. Selanjutnya langsung kita isi negara domisili yaitu Indonesia. Untuk merek usaha kita isi perdagangan. Dan untuk KPP itu KPP Pratama Serang. Dan untuk jenis usaha perdagangan minyak. Lalu untuk KLU kita isikan di sini KLU-nya 46420. Nah, untuk jenis WP itu BUT, dan untuk tahun buku Januari sampai Desember 2020 untuk jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Dan jika halaman 1 sudah terisi semua, kita beralih ke halaman kedua, yaitu informasi dari pimpinan perusahaan. Nah, untuk pimpinan perusahaan, untuk nama kita isi Aldiano Vidi. Lalu untuk jabatan kita isi dengan direktur. Lalu selanjutnya untuk nama pejabat penanda tangan, untuk NPWP kita isikan dengan NPWP dari Aldiano Vidi. Untuk namanya kita isikan dengan Aldiano Vidi juga. Dan untuk jabatan kita isi dengan direktur.
Nah, jika halaman 1 dan halaman 2 sudah terisi semua, kita klik simpan. Lalu klik yes. Jika sudah tersimpan, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita login ke aplikasinya. Untuk username kita isikan dengan administrator. Sedangkan untuk passwordnya kita isikan dengan 123. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama kita klik menu program, lalu pilih buat SPT baru. Nah, untuk tahun pajak 2020, lalu kita klik buat. Lalu setelah itu kita klik OK. Ini close. Nah, untuk langkah pertama kita akan kita pilih SPT PPH. Ada beberapa menu. Nah, untuk yang pertama kita pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita buka. Lalu di sini ada bagian-bagian, ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan juga hubungan istimewa. Nah, yang pertama kita masuk ke neraca aktiva. Kita buka untuk data dari neraca berdasarkan kasus. Nah, ini kita isikan untuk nominalnya sesuai dengan data yang ada, dan untuk akun-akunnya disesuaikan dengan data. Nah, ini yang pertama akun kas dan setara kas. Kemudian untuk akun yang kedua, piutang usaha pihak ketiga. Nah, untuk akun yang selanjutnya adalah akun persediaan. Ini datanya nominalnya kita isi harus teliti karena beda 0, beda hasil. Nah, untuk akun yang selanjutnya aktiva tetap lainnya. Kemudian akun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan. Lalu jumlah aktivanya akan muncul dengan sendirinya. Nah, jika untuk neraca aktiva sudah terisi semua, kita beralih ke neraca kewajiban. Sama, untuk neraca kewajiban kita isi juga sesuai nominal yang ada pada data soal dan sesuai dengan akun-akun yang memang tersedia. Untuk akun yang pertama di sini kita masukkan utang usaha pihak ketiga. Nah, sama seperti yang tadi neraca aktiva, untuk bagian neraca kewajiban juga jumlah kewajiban dan ekuitasnya akan muncul otomatis. Nah, selanjutnya kita beralih ke laba rugi. Kita lihat untuk bagian dari laporan laba rugi pada kasus. Kita masukkan juga sesuai nominal dan sesuai akun yang memang tersedia.
Yang pertama kita isi adalah penjualan bersih. Selanjutnya untuk akun pembelian, lalu akun saldo barang dagang awal, lalu selanjutnya akun saldo barang dagang akhir. Nah, ini ada kesalahan ya teman-teman. Jadi memang untuk pengisian nominal ini harus benar-benar teliti, harus sesuai dengan data yang ada pada soal. Lalu jika sudah terisi semuanya, kita beralih ke data yang paling bawah, kemudian kita klik simpan, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya setelah menguji transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kita masuk ke tahap lampiran. Caranya kita pilih SPT PPH, lalu kita klik lampiran. Nah, untuk yang pertama kita pilih lampiran untuk formulir yang paling bawah, yaitu formulir 17716 daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman. Nah, jika tidak ada di soal, maka cukup kita membuka lampiran formulirnya saja. Setelah dibuka, kita langsung klik close. Jadi walaupun tidak ada data di soal, kita tetap harus buka formulirnya. Nanti langsung close. Nah, untuk step kedua sama, kita pilih SPT PPH, pilih lampiran, lalu klik formulir 17715 untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal. Di dalam lampiran kelima ini ada dua bagian. Yang pertama, bagian A itu untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan untuk bagian B itu untuk daftar susunan pengurus dan juga komisaris. Nah, untuk mengisinya kita klik baru. Lalu setelah itu kita isikan NPWP untuk pengurus dan juga komisaris. Datanya yang kita lihat di awal tadi ya teman-teman. Di sini NPWP dari Aldiano Vidi.
Kemudian untuk nama pengurus atau komisarisnya kita isikan dengan Aldio Novidi. Nah, setelah itu untuk alamatnya kita isikan juga alamat dari Aldio Novidi, yaitu Jalan Baru nomor 24 Kota Serang. Kemudian untuk jabatannya direktur, lalu klik simpan. Jika berhasil simpan, klik OK. Lalu untuk yang selanjutnya, input pengurus dan komisaris yang kedua, kita isikan dari mulai NPWP. Nah, jika sudah diisi NPWP, kita isi nama pengurus atau komisarisnya. Di data tertera namanya Mendung Hikmat. Nah, jika namanya sudah, kita lanjut untuk mengisi alamat dari Mendung Hikmat. Nah, jika alamatnya sudah, kita pilih jabatannya yaitu komisaris. Lalu klik simpan. Jika berhasil simpan, kita klik yes. Lalu klik close. Kemudian selanjutnya kita klik baru. Lalu input untuk pemegang saham atau pemilik modal. Yang pertama, input jumlah modal di sektor penuh. Nominalnya sebesar 500 juta. Maaf, untuk nominalnya kita isikan. Lalu untuk NPWP dari pemegang saham, lalu untuk nama pemegang sahamnya Aldio Novidi. Lalu untuk alamat pemegang saham, kemudian kita isikan jumlah modal dari pemegang saham. Selanjutnya kita klik simpan, lalu kita klik yes. Selanjutnya kita isikan untuk pemegang saham atau pemilik modal yang kedua. Kita isi NPWP pemegang sahamnya, lalu nama pemegang saham, lalu untuk alamat pemegang saham, dan juga jumlah modal pemegang saham.
Kemudian berhasil simpan, klik yes. Nah, jika tidak menambah lagi, kita klik no. Selanjutnya, jika sudah, kita klik close. Langkah selanjutnya, kita buka lampiran berikutnya, kita pilih SPT PPH, klik lampiran, lalu pilih formulir 17714 untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk pendapatan itu sesuai dengan laba rugi. Kemudian untuk jenis penghasilan lain-lain, kita isi untuk jenis penghasilan PP 46. Lalu untuk dasar pengenaan pajak, kita isi. Nah, selanjutnya untuk tarif, kita isikan tarifnya 0,5%. Untuk PPh terutangnya akan muncul. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik yes. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Sebelumnya kita checklist. Nah, jika sudah muncul seperti ini lagi, kita klik simpan, lalu klik yes. Setelah itu, oke. Klik close. Nah, untuk langkah keempat, kita lanjutkan untuk lampiran berikutnya. Kita pilih SPT PPh. Lalu kita pilih lampiran, dan kita buka formulir 17713. Nah, ini berisi data atau daftar pemotongan jika ada berupa kredit pajak luar negeri. Jika tidak ada, kita close saja. Tapi tetap kita harus buka walaupun tidak ada data di soal. Nah, untuk step selanjutnya kita buka formulir berikutnya. Kita pilih SPT PPh, klik lampiran, lalu pilih formulir 17712 untuk perincian harga pokok penjualan. Kemudian kita pilih ini berisi HPP, biaya usaha, dan biaya di luar usaha. Kemudian kita isi sesuai data yang ada pada soal. Nah, ini kita isi untuk data harga pokok penjualan dinyatakan dalam rupiah. Yang pertama untuk akun pembelian bahan atau barang dagangan. Nominalnya kita sesuaikan atau bisa juga kita copy paste dari data soal.
Nah, untuk jumlahnya itu akan muncul secara otomatis. Ini tidak semua akun kita isi, tetapi sesuaikan dengan data yang ada pada soal. Akun kedua yaitu biaya lainnya. Akun ketiga yaitu persediaan awal. Dan juga persediaan akhir. Sekali lagi diingatkan, untuk pengisian seperti ini nominalnya itu harus jelas, harus benar, karena jika berbeda satu angka itu akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti. Jadi harus teliti. Kemudian jika sudah, kita klik simpan, lalu klik yes. Jika data berhasil disimpan, kita klik OK. Selanjutnya klik close. Nah, langkah selanjutnya kita pilih SPT PPH lagi, lalu klik lampiran dan pilih formulir 17711. Kemudian untuk halaman 2 dan 3 hasil akhirnya harus 0. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita isikan nominalnya sesuai dengan data yang ada pada soal. Di sini terdapat akun
Yang pertama penghasilan neto komersial dalam negeri, yang kedua penghasilan neto komersial luar negeri, yang ketiga jumlah penghasilan neto komersial, dan yang keempat penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita isi untuk akun peredaran usaha, akun harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha. Yang kelima, ada penyesuaian fiskal positif. Ada beberapa akun. Yang keenam, ada penyesuaian fiskal negatif. Yang ketujuh, fasilitas penanaman modal. Kemudian kita klik simpan. Jika sudah simpan, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke dalam menu SPT PPh. Kemudian pilih SPT PPh wajib pajak badan. Dan jika sudah terbuka, kita klik pembukuan. Untuk bagian pembukuan, kita pilih kemudian untuk bagian A sampai C dan bagian C sampai D itu sudah dikoreksi, jadi hasilnya 0. Nah, untuk bagian H itu checklist yang laporan keuangan dan juga transkrip kutipan. Untuk sisanya kita hilangkan tanda checklistnya. Lalu kita klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya, tahap terakhir kita akan mencetak dan melaporkan SPT badan ke KPP. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencetak dan juga melaporkan SPT badan ke KPP. Caranya, pertama kita pilih SPT Tools, lalu pilih lapor data SPT ke KPP. Selanjutnya, tampilkan data, lalu checklist untuk tahun pajaknya kita ganti menjadi 2020. Kemudian simpan lokasi file. Lalu kita pilih create file. Selanjutnya kita klik OK. Lalu klik keluar. Dan selanjutnya kita akan mencetak. Caranya kita pilih SPT Tools, lalu pilih menu cetakan. Kemudian checklist tahun pajak 2020.
Kemudian checklist, select all. Nah, jika sudah, lalu kita cetak. Nah, jika sudah kita klik cetak, maka akan muncul tampilan dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 6 PPH badan. Nah, ini lampirannya dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 6. Ini lampiran 2. Lampiran 5. Lampiran 1, lampiran 3. Jika sudah, kita klik keluar. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai pelaporan SPT badan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.